Buka puasa bersama sepanjang 2,1 km digelar di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Sebuah pohon kurma milik warga Rembang berbuah lebat meski ditanam di pegunungan berhawa sejuk. Berpapasan membangunkan sahur, dua kelompok remaja di Jalan Kramat Kuintang, Senen, Jakarta terlibat aksi tawuran. Assalamualaikum Yasmin. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Semoga hari ini kita dapat puasa sampai nanti waktunya berbuka ya. Amin. Tentunya juga untuk pemirsa di rumah yang menjalankan juga ya. Semoga puasanya kuat dan makin strong. Tapi ngomong-ngomong, selamat pagi pemirsa. News Pagi ini kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, menyambut bulan Ramadan, Masjid Istiqlal kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama gratis. Iya, di panitia telah menyiapkan lebih dari 3.000 sampai 4.500 paket menu berbuka setiap harinya. Nah, pemirsa, di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Masjid Istiqlal kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama. Rangkaian acara berbuka puasa dimulai setelah waktu asar dengan acara kajian dari sejumlah pendakwah. Selain itu, pembagian paket berbuka puasa sebanyak 3.000 hingga 5.000 paket diberikan secara gratis. Panitia menyiapkan makanan berbuka seperti kurma, serta menu utama berupa nasi, telur, dan sayuran. Paket untuk berbuka ini merupakan donasi dari para donatur yang menitipkan sebagian rezekinya melalui panitia buka bersama Masjid Istiqlal. Buka puasa ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Untuk semua kaum muslimin yang ingin berbuka di Masjid Istiqlal. Tapi kita tidak menanyakan dia puasa atau tidak. Jadi siapa saja boleh datang ke sini. Bahkan non-muslim pun boleh datang ke sini untuk ikut program buka puasa bersama atau buka puasa berjamaah di Masjid Istiqlal. Konsepnya ya jamaah akan datang di Masjid Istiqlal setiap sore tentunya. Ya, kemudian mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh mubalik atau penceramah di Masjid Istiqlal sebelum buka puasa. Kemudian nanti pemandu atau penceramahnya akan mengajak kita untuk berzikir, ya, bersalawat. Nah, kemudian paket buka puasanya atau takjil dan makanannya akan dibagi. Wah, pemirsa, selain di Jakarta nih, buka bersama juga ada di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana buka puasa bersama sepanjang 2,1 km digelar di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Ya, pemirsa, ribuan masyarakat menghadiri buka puasa bersama yang digelar pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan Atas Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi. Buka bersama ini pun memecahkan rekor muri sebagai buka puasa terpanjang dengan barisan sepanjang 2,1 km. Dalam buka puasa bersama ini, Kedutaan Arab Saudi menyiapkan sebanyak 10.000 paket makanan. Dalam kegiatan ini, pemirsa, hadir sebagai perwakilan Arab Saudi, yakni Kepala Atas Agama dan Pendidikan Syekh Ahmad Al-Hazimi dan Wakil Kepala Atas Agama dan Pendidikan Syekh Al-Barak Al-Amir. Dalam buka puasa ini juga dirangkaikan sholat maghrib secara berjamaah di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hanya pemecahan rekor muri, tapi ini adalah berkah bagi Kota Makassar. Apa yang melatar belakangi sampai ingin membuat rekor muri, Pak? Jadi sebenarnya ini niatnya dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Kami hanya menjadi tuan rumah dan ditunjuk menjadi tuan rumah, dan tentunya ini kehormatan bagi.
Ya pemirsa, bulan Ramadan identik dengan pasar sore Ramadan yang menjual berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. Iya, di Yogyakarta terdapat salah satu pasar sore yang selalu ramai pengunjung, yakni Kampung Ramadan Jogokarian, pemirsa. Wah, bikin ngiler ya pemirsa. Aneka jajanan menarik ini bisa Anda temukan di Kampung Ramadan Jogokarian di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, Kampung Ramadan Jogokarian selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu takjil. Saat senja menjelang buka puasa, ribuan warga memadati Kampung Ramadan Jogokarian. Setidaknya terdapat 300 lebih lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman menyegarkan. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian juga sebagai wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Variatif banget sih, mulai dari yang kayak jajanan pasar, terus yang jajanan-jajanan yang lagi kekinian itu, terus jajanan-jajanan makanan berat juga, bahkan nyampe ada ribuan porsi yang ada di depan masjid tadi. Pokoknya seru banget sih dan super lengkap. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka, dengan varian harga makanan dan minuman yang ramah di kantong. Dari Yogyakarta, Gali Ratna, iNews melaporkan. Wah, menarik sekali pemirsa. Tapi yang satu ini tidak kalah menarik ya pemirsa, di mana sebuah pohon kurma berbuah lebat di pekarangan rumah warga di Rembang, Jawa Tengah. Ya uniknya pemirsa, pohon tersebut berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk. Pohon kurma ini berada di samping rumah Sutawi, warga Desa Bitingan, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jenisnya adalah kurma muda. Meski baru setinggi 3 meter, namun buahnya sangat banyak. Yang menarik lagi, Sutawi tidak pernah menanamnya. Tapi pohon kurma tersebut tumbuh dengan sendirinya dan baru pada tahun ini berbuah lebat. Belakangan sering warga dari luar daerah datang ke rumahnya dan meminta buah kurma muda. Mereka percaya kurma muda dapat meningkatkan kesuburan. Ambil ya orang yang membutuhkan, misalnya orang kepengen hamil gitu. Katanya ya. Ya, udah orang jauh-jauh sudah sampai sini. Orang mana katanya, Pak? Jatirogo sudah ada, Jepon, Bluro sudah ada. Sore pasti ya. Tumbuhnya pohon kurma dan berbuah banyak di Desa Bitingan, Kecamatan Saleh ini dianggap sebuah keajaiban. Pasalnya, pohon kurma identik dengan cuaca panas dan tanah berpasir. Padahal Desa Bitingan berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk dengan kontur tanah yang subur. Dari Rembang, Jawa Tengah. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari ulama besar Indonesia. Habib Hasan bin Jafar Assegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa Cilodong, Depok, Jawa Barat, meninggal di usia 47 tahun. Ya pemirsa, ketika selesai melaksanakan sholat duha, almarhum sempat mengeluh lemas dan dibawa ke rumah sakit Puri Cidere. Namun sesampai di rumah sakit, Habib Hasan dinyatakan telah meninggal dunia. Pemirsa, meskipun baru saja subuh nih, baru saja imsak, tapi mungkin ada dari Anda yang sudah berpikir buka apa nantinya. Nah, bagi Anda yang sedang mencari referensi menu untuk berbuka puasa nanti nih ya, bisa mencoba menu nasi kapau. Masakan kaya rempah ini menjadi salah satu menu berbuka puasa yang banyak diminati warga Jakarta. Seperti terlihat di sepanjang Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat yang satu ini. Ini dia liputannya. Menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah warga sudah mulai memadati area sepanjang Jalan Keramat Raya Jakarta untuk berburu nasi kapau.
Makanan khas Minang ini bukan hanya dicari oleh warga asal Sumatera Barat yang merantau ke Jakarta, namun juga disukai oleh warga sekitar dari berbagai daerah. Masakan yang cenderung pedas dan mengandung santan ini memiliki daya tarik tersendiri untuk lidah orang Indonesia. Nasi kapau asli Uni Upik misalnya. Salah satu gerai yang sudah berdiri sejak tahun 1980 ini sering menjadi jujukan warga. Gerai ini memiliki 3 menu favorit yang menjadi andalan, yakni itiak lado mudo atau bebek cabai hijau, tambusu atau usus sapi isi telur dan santan, dan ayam pop. Selain harganya cukup terjangkau mulai dari Rp17.000, rasanya yang nikmat kaya rempah menjadikan nasi kapau menjadi menu berbuka puasa yang menggugah selera. Saking larisnya dalam sehari, sedikitnya 500 porsi nasi kapau habis terjual. Dari setiap tahun tuh saya selalu mencari untuk berbuka puasa. Bahkan kalau subuh, kadang-kadang hari biasa pun saya juga kemari. Nah, untuk cari-cari semacam sama tunjang, kalau nggak sama usus. Nah, bagi Anda yang mau mencoba selama bulan Ramadan, gerai ini buka mulai pukul 12 siang hingga waktu sahur. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Iriansyah Wahyudi, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, bicara soal buka puasa. Saat berbuka puasa, biasanya minuman dingin atau es menjadi pilihan yang digemari nih oleh masyarakat. Selain menghilangkan rasa haus, minuman dingin juga dianggap memberikan kesegaran bagi tubuh setelah menjalani puasa sepanjang hari. Namun pemirsa, minum es dapat memberikan dampak buruk loh bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus. Seperti apa? Berikut liputannya. Kutip dari portal iNews.id, ada 5 gangguan kesehatan yang terjadi jika berlebihan minum es saat buka puasa. Yang pertama, menghambat makanan karena menyebabkan otot kerongkongan, tidak bisa mendorong makanan ke lambung atau akalasia. Yang kedua, minum es berlebihan dapat menyebabkan sakit tenggorokan. Minuman dingin dapat mengakibatkan penumpukan lendir di saluran pernafasan. Selanjutnya ialah menurunkan detak jantung. Minuman dingin atau es dapat merangsang saraf, menurunkan detak jantung, hingga berbahaya bagi tubuh. Yang keempat adalah memicu sakit kepala. Selain sakit kepala, minuman dingin dapat menyebabkan kepala dan otak terasa membeku. Yang terakhir adalah gangguan pencernaan. Ya, minuman dingin dapat memperlambat kinerja lambung karena harus menyesuaikan suhu. Ya pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di awal Ramadan di sejumlah pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat masih tinggi. Terkait hal tersebut, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok dapat segera stabil. Awal bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan. Harga telur yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram kini menjadi Rp33.000 per kilogram. Sedangkan harga normal telur di kisaran Rp28.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan disebabkan dari tingkat distributor yang sudah mahal dan diprediksi akan kembali naik jelang Lebaran. 33. Naik berarti ya Pak? Iya, naik 1.000, asalnya 32. Sejak kapan Pak naik Pak? 4 hari kemarin, hari Sabtu. Naik 32? Ya. Ini awal puasa nggak turun lagi? Ya enggak kayaknya. Mau naik? Kemungkinan naik lagi. Naik lagi? Itu paling tinggi sampai berapa sih Pak? Kurang lebih 35. Mahalnya harga telur ini pun dikeluhkan pembeli. Bahkan seorang pembeli batal membeli telur karena harganya tinggi. Kalau dulu sampai cuma 29 sekilo. Paling sekarang ngelihat di luaran 32. Barusan hanya 33. Selain harga telur, harga daging ayam potong juga masih tinggi sejak sepekan jelang Ramadan, yaitu Rp40.000 per kilogramnya. Padahal harga normal seharga Rp32.000 per kilogramnya.
Sementara itu untuk harga beras, meski ada penurunan harga sejak beras impor masuk, namun nyatanya di pasaran harganya masih jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk beras medium 2, pedagang menjual seharga Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk medium 1 berada di angka Rp13 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Dan untuk beras premium, pedagang masih menjual seharga Rp15.500 per kilogramnya. Terkait mahalnya harga kebutuhan pokok ini, pemerintah diharap bisa segera menstabilkan harga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Masih di awal bulan Ramadan, pemirsa, Pasar Tanah Abang telah dipadati pengunjung yang berburu pakaian lebaran. Pembeli dari luar Jakarta datang lebih awal menghindari kepadatan dan mencari harga yang lebih murah. Memasuki bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang semakin ramai pembeli. Salah satu tujuan para pembeli adalah area Little Bangkok yang memiliki berbagai ragam jenis pakaian. Mereka berburu pakaian untuk lebaran nanti. Para pengunjung tak hanya dari Jakarta, bahkan kebanyakan datang dari luar Jakarta, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nyari baju lebaran? Nyari baju lebaran. Kenapa hari ini, Bang? Ya, kebetulan baru nyampe juga sih kemarin dari Jambi. Oh, dari Jambi. Datang dari luar kota berarti? Selain untuk menghindari kepadatan pengunjung saat mendekati hari lebaran, para pembeli memilih berbelanja pakaian lebaran lebih awal untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Bahkan mengantisipasi antusiasme pembeli, toko-toko pakaian di Little Bangkok buka lebih awal. Nah, kebetulan untuk di bulan Ramadan ini kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu, buka jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, ini selama Ramadan aja ya, tapi nanti setelah Ramadan itu akan seperti biasa, Senin sampai Sabtu aja. Pedagang mengaku omset penjualan di awal bulan Ramadan naik hingga 10% dibanding hari biasanya. Jumlah pembeli di Pasar Tanah Abang biasanya terus naik selama bulan Ramadan, hingga mencapai puncaknya mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara memiliki suara emas dan juga berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang internasional Musabakoh Tilawatil Quran MTQ. Tahun 2023 lalu dirinya berhasil menyabet 2 juara MTQ di Qatar dan juga Aljazair. Lengkingan suara Erin Zelia Nawawi saat melantunkan ayat suci Al-Quran membuat siapapun yang mendengarnya terpukau. Bahkan suara emas gadis yang masih duduk di bangku kelas 1 Madrasah Aliyah ini telah diakui dunia internasional. Tahun 2023 lalu dirinya berhasil menorehkan prestasi dan membawa harum nama Indonesia dengan meraih juara pertama cabang tilawah anak-anak pada Musabakoh Tilawatil Quran MTQ di Qatar. Di tahun yang sama, Erin juga berhasil menjadi juara pertama pada MTQ Internasional Mazamir di Aljazair. Terutamanya latihan, belajar, ya usaha lah, terutama doa juga, minuman, terus kayak jaga-jaga makanan, minuman, gitu kayak yang lemak-lemak, goreng-goreng nggak disentuh lah ibaratnya gitu. Dalam kesehariannya, Erin merupakan siswi kelas 1 Madrasah Aliyah Swasta SKB 3 Menteri, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mulai pagi sampai siang hari, waktunya dipergunakan untuk belajar di sekolah. Sedangkan sore hingga malam hari, Erin banyak belajar dan mengaji sekaligus berlatih tilawah Al-Quran. Dalam waktu dekat, Erin mengikuti 2 kejuaraan MTQ internasional, yakni di Teheran, Iran, dan di Belanda. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, jika di Mekah ada gerbang arch monumental berbentuk Al-Quran, di kota Medan, Sumatera Utara ada masjid unik dan juga megah dan kubahnya berbentuk Al-Quran di atas rehel. Masjid Al-Munawwaroh berdiri megah dan kokoh di antara bangunan yang terletak di pesisir kota Medan atau gerbang masuk Pelabuhan Belawan, Kecamatan Medan Belawan. Masjid dengan kubah berbentuk Al-Quran di atas rehel ini selesai dibangun pada Juli 2020 lalu. Selain berbentuk Al-Quran, setiap sisi kubah masjid ini juga dihiasi dengan ayat suci Al-Quran. Seperti arah kiblat bertuliskan ayat kursi, dan sisi lainnya bertuliskan surah Ali Imran ayat 110 tentang amar ma'ruf nahi munkar sebagai tujuan hidup. Di bagian luar masjid juga dihiasi dengan tulisan 25 nama nabi dan rasul. Selain itu, yang membuat masjid ini semakin indah, ialah masjid ini juga dihiasi dengan corak khas Melayu kota Medan di bagian pintu utama. Masjid yang terinspirasi dari pintu gerbang kota Mekah ini memiliki luas 280 meter persegi dan dapat menampung sekitar 2.200 jamaah. Dan di dalamnya dihiasi oleh kaligrafi termasuk Asmaul Husna dan kaligrafi surah-surah Al-Quran. Selain sholat 5 waktu, selama bulan suci Ramadan, Masjid Al-Munawwaroh ini digunakan untuk pengajian rutin setiap harinya, pemberian takjil, sembako, hingga santunan lebaran untuk anak yatim piatu. Dari Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan sejoli di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjaring razia saat memadu kasih di sebuah kamar indekos. iNews Pagi akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi selanjutnya. Pasangan sejoli di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjaring razia saat memadu kasih di sebuah kamar kos. Ya, petugas gabungan menggelar razia ke sejumlah hotel dan indekos serta warung-warung penjual miras tanpa izin di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasilnya, sepasang sejoli terjaring razia saat bermadu kasih di kamar kos. Pada saat pemeriksaan, muda-mudi ini tidak dapat menunjukkan bukti sah pernikahan maupun identitas lain. Petugas gabungan kemudian menggelandang pasangan ini ke Mapolres Tuban. Selain itu, petugas juga menyita belasan botol miras dari sebuah warung-warung penjual miras berkedok warung kopi. Untuk mengelabui petugas, penjual miras ini pun menyembunyikan barang haram tersebut di dalam mobil. Yang ditujukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Tuban, khususnya wilayah perkotaan. Untuk sasaran dulu kita adalah tempat kos ataupun hotel dan juga warung-warung yang menyediakan minuman beralkohol. Kita ke informasi lain pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menolak praktik mafia peradilan di depan Gedung Mahkamah Agung Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Iya, dalam aksinya massa mendesak instansi penegakan hukum serius memberantas praktik mafia hukum terutama di bidang lahan kelapa sawit. Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa menolak praktik mafia peradilan yang digelar mahasiswa di depan Gedung Mahkamah Agung Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore. Massa geram karena petugas berusaha memadamkan api yang membakar ban dan keranda mayat di lokasi tersebut. Mereka langsung berusaha menerobos brigade polisi untuk bisa bertemu Ketua Mahkamah Agung. Sudah barang tentu kita hadir di sini.
Sejumlah tuntutan disuarakan, diantaranya menuntut Hakim PT TUN menolak gugatan banding PT Sentosa Kurnia Bahagia atas pembatalan sertifikat hak guna usaha yang dikeluarkan Menteri ATR BPN terkait lokasi PT SKB. Masa menilai keluarnya sertifikat hak guna usaha PT SKB cacat administrasi karena secara domisili lahan perkebunan kelapa sawit itu berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, bukan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sudah dilakukan penguatan oleh ATR bahwa HGU PT SKB itu telah dibatalkan karena melanggar atau cacat administrasi dalam penerbitan terkait batas wilayah. Diketahui sebelum mendatangi Mahkamah Agung, masa yang menamakan diri Kaukus Mahasiswa untuk Perubahan juga sempat menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, berita yang satu ini viral sekali nih ya, di mana 2 orang siswi SD di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Ya, kedua korban beserta sepeda motornya tersangkut di atap rumah warga hingga genting berserakan dan atap rumah jebol. Inilah video amatir rekaman warga saat 2 pemotor perempuan mengalami kecelakaan. Kedua korban beserta sepeda motor yang dikendaranya tersangkut di atap rumah warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedua anak perempuan berkerudung nampak masih duduk di sepeda motornya, sementara sepeda motornya menghantam genting atap rumah warga hingga jebol dan berserakan. Belum diketahui secara pasti penyebab sepeda motor tersangkut di atap rumah warga. Kedua korban merupakan anak di bawah umur berstatus siswi sekolah dasar. Diduga pemotor mengalami remblong. Anak yang masih berusia SD tersebut sedang ngabuburit. Kejadian tersebut terjadi pada jam 9 pagi. Nah, kemudian siswa tersebut karena medannya curam, lalu motor tersebut mengalami remblong dan menyangkut di atap rumah. Pasca kejadian, warga ramai-ramai menolong korban agar bisa dievakuasi dari genting atap rumah. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Beruntung tidak ada korban luka dalam insiden ini, hanya korban mengalami luka berupa memar akibat hantaman. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi membuat sejumlah daerah banjir seperti di Sampang, Jawa Timur. Ya, sedangkan 5 orang meninggal akibat banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Usai hujan dengan intensitas tinggi sepanjang Selasa kemarin, kini jalan utama di Kabupaten Sampang terendam banjir mencapai setengah hingga 1 meter. Banjir ini merupakan banjir kiriman dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, dan Karangpenang. Bukan hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga melumpuhkan jalan utama, seperti Jalan Trunojoyo, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Imam Bonjol. Sementara itu, banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas. BPBD Kota Palangkaraya mengungkap banjir kini merendam 2.613 rumah di 18 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabanggau, dan Kecamatan Bukit Batu. Sedangkan 17.965 jiwa terdampak banjir. Korban jiwa akibat banjir di Palangkaraya pun bertambah 1 orang, menjadi 5 orang meninggal dunia. Nah, ada 2.613 rumah yang tergenang pada saat ini dengan jumlah jiwa sekitar 17.965. Jumlah korbannya Pak ada berapa? Untuk korban jiwa ada 5 orang. 5 orang, berarti tambah 1 Pak ya? Tambah. Banjir di Palangkaraya sudah berlangsung sejak Sabtu lalu. Penyebabnya ialah intensitas hujan tinggi, serta meluapnya aliran sungai Kayahan, Sungai Ruangan, dan Sungai Sabangau. Tim Liputan iNews melaporkan. Dramatis, proses evakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dengan menyeberangi Sungai Batu Merah Tengah banjir di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Evakuasi seorang ibu hamil di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan dramatis. Ibu hamil yang hendak melahirkan tersebut terpaksa diseberangkan menggunakan perahu karet karena jembatan penghubung di Sungai Batu Merah putus diterjang banjir. Wanita hamil tersebut dirujuk dari Puskesmas Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang untuk ke Rumah Sakit Dedari Kota Kupang. Dari informasi yang dihimpun menyebut proses evakuasi melibatkan warga, TNI, BPBD, dan Taruna Siaga. Rencana Kabupaten Kupang menggunakan perahu karet milik BPBD Kabupaten Kupang. Sebelumnya debit air Sungai Batu Merah meluap pada Sabtu lalu yang menyebabkan jembatan Nun Pisah di desa Oelatimo putus diterjang derasnya aliran sungai. Akibatnya akses yang biasa dilewati warga terputus total. Warga berharap jembatan segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, viral dugaan kasus malpraktik saat proses persalinan terjadi di salah satu puskesmas di Bangkalan, Madura. Dari pengakuan seorang wanita yang beredar di media sosial, disebutkan bayi yang hendak dilahirkannya meninggal setelah anggota tubuhnya tertinggal dalam perut sang ibu. Namun kabar ini pun langsung dibantah oleh Dinas Kesehatan setempat. Peristiwa dugaan malapraktik tersebut menimpa Musarofah terjadi saat proses persalinan di Puskesmas Kedundung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Kabar ini berawal dari viralnya video pengakuan Musarofah yang menyatakan anaknya meninggal dunia saat proses persalinan, dengan kepala bayi tertinggal di dalam perutnya. Terkait dugaan malapraktik ini, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dan dokter forensik RSUD menyatakan bahwa narasi dalam video yang tersebar tersebut ada banyak yang keliru. Di antaranya bahwa calon bayi Musarofah sudah meninggal dalam kandungan. 8 hingga 10 hari sebelumnya, bukan meninggal saat persalinan. Karena bayi sudah meninggal dalam kandungan dengan rentang waktu seminggu lebih, membuat jasad bayi sudah mengalami pembusukan secara alami dalam perut. Pasien datang letak sungsang ya dengan BB 1 kilo atau 1000 gram dengan kondisi sudah meninggal. Yang menunjukkan bahwa jenazah itu sudah meninggal lama di dalam kandungan, yakni sekitar 8 hingga 10 hari. Itu namanya maserasi ya. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan pun menambahkan Musarofah sendiri sudah mengalami hal ini yang kedua kalinya. Karena dalam riwayat kehamilan pertamanya, bayi milik Musarofah juga sudah meninggal dalam kandungan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan sebagai bentuk perlawanan terhadap kecurangan demokrasi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Ajus Pagi, pemirsa. Ya, Anda masih di Ajus Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Ya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Itu mestinya di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balek DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden diberikan
tugas khusus oleh Presiden, tapi melaporkan pada Presiden. Apakah Presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah Wakil Presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Nggak punya tidak bisa mengambil alih kewenangan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menjurukan Pengadilan Rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan Pengadilan Rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar bersama sejumlah tokoh. Pengadilan Rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan Pengadilan Rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya Pengadilan Rakyat. Pengadilan Rakyat itu penting. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan Komisioner KPK Bushro Mukhodas. Bushro mengajak Sivitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkubarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1940. Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balai Rum Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar Pengadilan Rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap 2 pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 2 orang pegawai rutan, yakni mantan PLT Karutan dan mantan PLT Kamtib Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dahulu diputus Dewas. Tumpak menyebutkan dari 90 pegawai terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Ini hari dua orang, besok 1 orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai. Nggak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan ya? Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Pemeriksaan. Ya. Saksi yang diperiksa hari ini yang 2 itu apa? Banyak. Ya, pemirsa, pemerintah tengah menggodok aturan soal manajemen ASN yang salah satunya terkait anggota TNI Polri bisa masuk dalam tubuh ASN. Begitu juga sebaliknya. Ya, aturan ini ditargetkan rampung akhir April 2024. Pemirsa, dalam aturan ini disebutkan bahwa jabatan aparatur sipil negara atau ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan juga personel Polri. Begitupun sebaliknya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan aturan tersebut bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat. Aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan.
Pemirsa, Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad berhasil membangun 2 gereja sebagai wujud nyata Dharma Bakti kepada masyarakat Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Ya, proses pembangunan diselesaikan dalam kurun waktu 40 hari. Melalui proses yang panjang dan tidak mudah, perjuangan prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pandawa Kostrad berhasil merampungkan 100% pembangunan 2 gereja sejak awal Maret 2024 yang dilaksanakan dalam kurun waktu 40 hari. 9 Maret 2024 lalu Gereja Siloam Pandawa yang berada di tengah kota Kenyam secara resmi diserahkan Komandan Satgas Yonif 411 Pandawa Kostrad, Letnan Kolonel Infanteri Subandi kepada masyarakat melalui Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nduga John Beon. Sementara itu, selang beberapa hari berikutnya, tepat sebelum pasukan besar Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad ditarik dari wilayah Kabupaten Duga Bawah, dan Satgas Letkot Infanteri Subandi kembali menyerahkan gereja kedua ini Gereja Santo Damian Pandawa kepada masyarakat di Batas Batu, Distrik Krep Kuri, Kabupaten Duga. Melalui anak bangsa terbaik, Bapak dan Satgas 411 Pandawa Kostrad telah memberikan dukungan untuk meringankan beban rakyat kita, terutama untuk kepentingan peribadatan dengan menyediakan 2 bangunan gereja tempat ibadah. Ini adalah program unggulan kita dan masyarakat menerima dengan senang hati. Bahkan mereka akan mengingat prajurit-prajurit Ksatria Pandawa pernah bertugas di tanah Nugama dengan membawa pesan damai, bersatu dengan warga dan masyarakat. Pembangunan gereja di Kabupaten Duga sebagai wujud Dharma Bakti pasukan Pandawa Kostrad yang telah bertugas selama 9 bulan sebagai wujud nyata TNI Angkatan Darat dalam mengatasi kesulitan rakyat. Rangkaian prosesi peresmian 2 gereja dilanjutkan dengan acara perpisahan dengan masyarakat di daerah penugasan. Ya pemirsa, saya ini masih suka pangling nih karena kulit Yasmin ini kayaknya sehat, terus juga bening banget nih ya. Nah, memang memiliki kulit sehat ini cantik dan awet muda nih kayak Yasmin ini menjadi dambaan bagi setiap wanita maupun saya sebagai seorang pria untuk meningkatkan kepercayaan diri. Iya, Bayu dan juga pemirsa, kini tren kecantikan di Indonesia terus berkembang. Salah satunya perawatan anti-aging dengan teknologi terkini. Nah, seperti apa? Ini dia liputannya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penelitian baru, perawatan kulit pun semakin beragam. Bahkan Anda bisa mendapatkan kulit kencang dan awet muda tanpa perlu melakukan metode pembedahan. Forever Skin Clinic menawarkan perawatan anti-aging menggunakan teknologi terkini, seperti Thermage FLX dan Ultherapy Amplify. Kedua treatment ini tidak memiliki downtime dan pasien dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Keriput dan garis halus berkurang serta kulit terasa lebih kenyal karena kolagen di kulit pun bertambah. Treatment Thermage dan Ultherapy sangat cocok untuk pasien-pasien kita yang memiliki keluhan kulit kendur, juga ingin menjaga elastisitas kulitnya. Karena Thermage maupun juga Ultherapy mampu memproduksi kolagen sehingga elastisitas kulit tetap terjaga. Untuk bisa melakukan kedua perawatan ini, Anda bisa mengunjungi Forever Skin Clinic di Jalan Suryo nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muhammad Zulkarnain, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Yasmin, nanti bukber yuk. Ayo, tapi Gimana? masih bingung ini menunya kira-kira kita harus makan apa nanti ya? Masih bingung?
Masih. Saya ada kabar gembira bagi Anda pecinta mie khas Jepang pemirsa yang tinggal di wilayah Jakarta Timur. Spill Yasmin. Ya, jadi salah satu kedai ramen populer ini membuka cabang baru Bayu dan juga pemirsa dan siap memanjakan lidah Anda. Selain rasanya yang nikmat, harganya juga relatif terjangkau. Tahan puasanya. Jangan ngaku pencinta ramen kalau Anda tidak tahu ramen yang satu ini. Ramen ya, kedai ramen populer ini baru saja membuka cabang baru di The Amboja, Jakarta Timur. Sekaligus menjadi cabang ramen ya ke-87 di Indonesia. Restoran ini menyajikan mie khas Jepang yang kaya cita rasa dengan menu pilihan seperti donburi, chicken curry ramen, dan dry ramen. Mie tipis ini direndam dengan kaldu yang kental ditambah topping ayam, daging sapi hingga udang. Ada juga berbagai hidangan nasi dan camilan yang tak kalah nikmatnya. Karena yang pasti affordable, harganya, makanannya juga enak, variasinya juga lumayan banyak sih. Menurut saya interiornya sangat bagus, sangat nyaman, dan kalau buat makan sama keluarga sama teman-teman juga sangat enak sih. Kalau menu favoritnya apa? Chicken ramennya yang originalnya. Grand opening ke-87-nya ramennya. Nah, ramennya ini buka di The Amboja. Ramadan ini ada free takjil di seluruh outlet, termasuk di outlet ini juga gitu. Dan kita juga ada promo grand opening, buy one get one, itu beli ramen apapun gratis satu legendary chicken ramen. Itu dari tanggal 18 sampai 21 Maret nanti. Jangan khawatir, meskipun bercita rasa tinggi, harga menu-menu di Ramenia ini masih terjangkau dan telah bersertifikat halal. Ramenia juga berencana akan membuka cabang di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, konser Sound of Love kembali digelar di sebuah kafe di Bogor, Jawa Barat. Ya, acara yang disponsori sebuah produsen motor asal Jepang itu sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan koleksi skutik bergaya klasik. Yamaha menghadirkan unit Fazio dan Pilano di gelaran konser Sound of Love yang berlangsung di Cafe Bajawa, Bogor, Jawa Barat. Ratusan pengunjung hadir untuk melihat konser musik Sound of Love yang menghadirkan artis papan atas The Changchuters serta Viera Tail. Selain konser musik juga ada klasi Yamaha Fashion Show yang dipersembahkan oleh Yamaha. Dari first look-nya aja, pas pertama keluar aja lucu ya. Yang first impression dari Gen Z, aku sebagai Gen Z itu lucu, warnanya lucu, modelnya lucu, terus petit gitu kan, cocok untuk cewek, untuk anak remaja gitu. Lucu banget sih, sumpah, apalagi kan warnanya tuh kayak beda dari warna-warna yang lain gitu. Jadi pengen sih. Tadi nonton fashion show kan? Nonton. Sarannya untuk musik zone dan Yamaha ke depannya bikin event musik seperti ini? Lebih, hari ini meriah banget, tadi juga fashion show-nya lucu sih, bagus juga dari modelnya gitu kan, dan lebih ini lagi sih, untuk kedepannya lebih wah lagi sih fashion show-nya. Selanjutnya melalui acara ini, Yamaha berupaya mendekatkan jajaran skutik classy koleksinya kepada para anak muda sebagai salah satu produk terbaru yang mengangkat karakter gaya hidup masa kini. Dari Bogor, Jawa Barat, Anissa Septiarani, Sutrisno Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana peluang Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Perdamaian Internasional pada tahun 2026 terus diperjuangkan. Presiden World Fellowship of Buddhists atau FWB berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau membahas keikutsertaan YPBD Kepri dalam Konferensi Perdamaian Internasional. Konferensi akan digelar UNESCO pada bulan Oktober mendatang.
Di kesempatan yang sama, pemirsa, International Business Association memaparkan rencana pembangunan pusat konvensi dan juga pameran 38 provinsi Indonesia yang akan dibangun di Pulau Galang. Nantinya konferensi tahunan WFB akan mendatangkan anggota dari 40 negara. WFB untuk berkunjung untuk ke Batam dan juga akan ke Bintan itu untuk melihat bukan hanya agama ya, tapi lebih ke untuk mungkin ke depan sebelum 2026 yang kita mau perjuangkan untuk para dari WFB untuk mendatangi ke Indonesia untuk membuka conference. Mungkin sebelum 2026 itu yang saya mau perjuangkan untuk membuka forum bisnis. Jadi bisa memberikan banyak benefit perekonomian Indonesia bisa lebih baik.